Rasain, udah dibilangkan jangan main-main sama King Indo, sekarang tahu kan akibatnya kayak apa? Terbaru, wasit asal Oman Alkaf mulai merasakan karma setelah berbuat zolim kepada timnas Indonesia. Menurut sejumlah laporan, wasit botak gak ada akhlak ini akan disanksi oleh AFC dan gak boleh memimpin pertandingan hingga akhir musim ini. Melihat hal itu, membuat Bahrain kini mulai was-was karena mereka juga bisa aja kena imbasnya akibat penghukuman Ahmed Alkaf. Lah kok bisa? Mari kita bahas selengkapnya. Seperti kita tahu semua, kalau pertengahan bulan Oktober kemarin timnas Indonesia sebenarnya bisa loh meraih kemenangan saat bertandang ke markas Bahrain dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun apa boleh buat, kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata secara terang-terangan dirampas oleh wasit Oman Alkaf. Tapi kini, setelah berjalan beberapa minggu, karma orang-orang yang sudah menzolimi timnas Indonesia mulai berlaku. Wasit asal Oman Alkaf menjadi yang pertama merasakan hal itu setelah dirinya dipanggil oleh AFC atas tindakan yang kontroversial dalam memimpin beberapa pertandingan termasuk laga Bahrain versus Indonesia kemarin. Bahkan nih, menurut sejumlah laporan yang sudah masuk, wasit Alkaf bakal disanksi berat AFC. Dia tak boleh memimpin pertandingan alias di blacklist hingga akhir musim. Seharusnya sih nggak semusim aja, tapi selamanya. Karena ya kita tahu sendirilah bagaimana kelakuan wasit botak sialan itu yang bisa aja loh merugikan tim-tim lain di kemudian hari. Ya, salah satu keputusan kontroversial Alkaf adalah memberikan tambahan waktu yang melebihi durasi yang seharusnya. Awalnya, wasit hanya memberikan 6 menit waktu tambahan di akhir babak kedua, namun entah mengapa waktu tersebut diperpanjang menjadi 10 menit. Situasi ini membuat Bahrain mampu memanfaatkan momen tersebut untuk mencetak gol penyeimbang. Keputusan wasit ini langsung memicu kecaman dari netizen Indonesia yang ramai-ramai meluapkan kekecewaan mereka di media sosial. Tak sedikit yang menuduh Alkaf merampok kemenangan timnas Indonesia. Tagar-tagar kritik seperti #JusticeForIndonesia bermunculan di Twitter, menuntut AFC untuk mengambil tindakan tegas terhadap sang pengadil lapangan. Bahkan tak hanya Alkaf yang bakal diselidiki oleh pihak AFC, dua wasit lainnya juga dikabarkan akan menghadapi investigasi dari AFC. Mereka adalah Muhammad Nazmi dari Malaysia dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait, yang juga terlibat dalam keputusan kontroversial pada pertandingan Al-Hilal melawan Al-Ain di kompetisi lain. Dan menurut sejumlah laporan, bahwa ketiga wasit tersebut diselidiki karena adanya dugaan manipulasi protokol VAR dalam pertandingan yang mereka pimpin. Ini termasuk keputusan-keputusan yang dinilai merugikan tim-tim tertentu seperti yang terjadi pada laga Bahrain versus Indonesia. Jika terbukti bersalah, Ahmed Alkaf beserta dua wasit lainnya diperkirakan akan dikenai sanksi berat berupa skorsing hingga akhir musim olahraga di Asia. Langkah ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi semua wasit di bawah naungan AFC agar lebih adil dan objektif dalam menjalankan tugas mereka. Bahrain dihantui sanksi berat. Seperti kita tahu sebelumnya, polemik yang terjadi di laga antara Bahrain versus timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu membuat BFA mengirim surat ke AFC. Dalam suratnya, BFA meminta AFC untuk memindahkan venue pertandingan antara timnas Indonesia versus Bahrain pada Maret 2025 nanti ke tempat netral. Permintaan itu didasari dari alasan BFA yang ingin menjaga keselamatan serta keamanan para pemain, staf, pelatih hingga supporter maupun penggemar Bahrain. Namun hal tersebut justru memunculkan polemik yang lebih rumit lagi. Lantaran jika FIFA tidak mengabulkan permintaan Bahrain, mereka bisa mendapatkan sanksi berat jika tetap menolak datang ke Indonesia. Jika Bahrain tetap menolak untuk bermain di Indonesia, maka anak asuh Dragan Talajik dihadapkan sanksi berat,
berupa kalah WO dan mungkin saja mundur dari kualifikasi Piala Dunia. Pasalnya, hal tersebut pernah menimpa timnas Indonesia pada tahun 1957 saat meminta untuk laga versus Israel diadakan di tempat netral, namun ditolak FIFA, di mana saat itu pasukan Garuda memilih untuk mundur dari kualifikasi Piala Dunia 1958. Jika tidak, Bahrain mungkin harus menerima kekalahan WO 3-0, di mana hal tersebut tertuang dalam FIFA Legal Handbook. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 versus 11, tulis dalam FIFA Legal Handbook. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir, maka wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau sekitar 715 juta. Apabila Bahrain tetap ogah bermain tandang ke Indonesia, maka BFA harus merogoh kocek sekitar 715 juta untuk membayar denda tersebut. Tak hanya itu saja, jika wasit Al-Kaf buka suara nantinya, Bahrain ini bisa aja loh terseret kasus atas perampasan kemenangan Indonesia di Bahrain International Stadium beberapa waktu yang lalu, karena itu termasuk pengaturan skor. Gara-gara Al-Kaf, tim Timur Tengah dapat image buruk. Netizen Timur Tengah membuat nazar untuk timnas Indonesia yang dirugikan oleh Ahmed Al-Kaf dalam pertandingan melawan Bahrain. Bahkan sang netizen Timur Tengah Kunais tampaknya begitu kesal kepada Al-Kaf dengan menganggapnya sebagai perampok terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Perampokan terbesar dalam sejarah sepak bola dunia adalah perampokan 3 poin dari timnas Indonesia melawan Bahrain. Dan satu-satunya yang bersalah adalah wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, dan Konfederasi Sepak Bola Asia. Demikian cuitannya. Dia menambahkan bahwa keputusan tersebut bisa membuyarkan harapan timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bahkan Kunais bernazar untuk tidak mencuit lagi hingga timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bayangkan, mimpi Indonesia buyar karena wasit yang malas dan tipuan yang bau. Saya akan menunda semua cuitan saya untuk mendukung Indonesia hingga mereka lolos Piala Dunia, tutup cuitan tersebut. Netizen asal Arab itu bahkan berharap wasit Al-Kaf dihukum seberat-beratnya kalau bisa di blacklist selamanya dari dunia sepak bola. Karena akibat kepemimpinan yang buruknya di laga Bahrain versus Indonesia, tim-tim di Timur Tengah kini kena dampaknya. Mereka kini bahkan dicap sebagai negara sarang mafia. Indonesia bisa susul Selandia Baru dan Taiwan gabung Oseania. Dan jika AFC dan tim Timur Tengah masih macam-macam dengan Indonesia, tim dengan penduduk terbesar ketiga di dunia itu bisa aja loh pindah federasi ke OFC, seperti yang pernah dilakukan oleh Selandia Baru dan Taiwan. Ya, Selandia Baru yang kini dikenal sebagai Raja Oseania, siapa sangka pernah tercatat sebagai anggota AFC pada 1964. Namun Selandia Baru tergabung di AFC karena saat itu Oseania belum ada konfederasi sepak bola yang menaungi mereka. Baru pada 1966, OFC pun terbentuk. Lewat jalur Oseania ini, Selandia Baru lolos ke Piala Dunia 1982 dan 2010. Mereka juga tercatat 4 kali juara OFC Nation Cup atau Piala Asianya zona Oseania. Saat ini, Chris Wood dan kawan-kawan tak memiliki lawan sepadan di zona Oseania. Satu slot lolos ke Piala Dunia 2026 yang didapat zona Oseania diprediksi jatuh ke tangan Selandia Baru. Taiwan awalnya bagian dari Federasi Sepak Bola Cina yang tercatat sebagai anggota AFC. Namun pada 1975, Taiwan memutuskan hengkang ke Oseania karena AFC hanya mengakui keberadaan Cina. Namun, pada 1978, Oseania membekukan status Taiwan karena nama federasi mereka sama persis dengan Cina. Alhasil, negara Asia Timur ini menggunakan nama CTFA dan tercatat sebagai anggota OFC pada 1982. Hanya saja, karena satu dan lain hal, Taiwan memutuskan kembali ke pangkuan AFC pada 1989 dan bertahan hingga sekarang. Sementara itu, Australia jadi yang paling rumit ketimbang dua negara lain. Dibilang begitu karena Australia paling sering bolak-balik OFC, AFC, OFC, AFC lagi.
Tahun 1972 menjadi momen pertama Australia meninggalkan OFC demi gabung ke AFC. Alasan Australia pindah federasi karena mereka tidak mendapatkan lawan sepadan di OFC. Namun setelah meraih tiket Piala Dunia 1974 via jalur AFC, FA Australia memutuskan kembali ke pangkuan OFC pada 1978. Setelah berpuluh-puluh tahun bermain di Oceania, Australia memutuskan kembali ke AFC pada 2006. Jadi itu dia beberapa negara yang dahulunya merupakan anggota dari Konfederasi Sepak Bola Asia, namun memutuskan keluar dan bergabung dengan Oceania. Dan jadi itulah, saat satu persatu merasakan karma setelah mencolimi timnas Indonesia. Intinya timnas ini nggak suka berbuat onar, kalau nggak disenggol-senggol duluan. Tapi kalau udah disenggol, ya jangan tanya lagi. Netizen Indonesia akan menghujat dan meneror tim yang ingin cari gara-gara dengan Indonesia. Dan Bahrain kini sudah merasakan akibatnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.